agung dan yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di saat di situ berapa banyak orang yang menginginkan dan mengharapkan keturunan tapi belum diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai putra putri, haruslah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anak tersebut yang menjadi hiburan hati kita di saat kita lelah dalam bekerja. Kita terkena anak-anak kita akan bilang lelah kita. Di saat kita mungkin mempunyai masalah hati lagi tidak tenang, maka dengan berada di antara anak-anak kita akan diberikan keterangan, diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketahuilah, berapa banyak di antara mereka yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala putra atau putri. Mereka hanya pikirannya bagaimana supaya mereka bisa memberikan makan dan minum kepada anaknya. Bagaimana mereka supaya bisa memberikan pakaian kepada anak mereka. Bagaimana supaya mereka mendapat kesenangan dengan harta, kesenangan dengan makanan, kesenangan dengan jalan-jalan, rekreasi dan sebagainya. Tapi tidak terpikirkan oleh mereka bahwasanya anak itu adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seseorang dititipi sesuatu oleh orang lain, maka dia harus menjaga titipan tersebut, menjaga anak tersebut dan mengembalikan kepada orang yang dititipkannya dalam keadaan sempurna, dalam keadaan tidak bermasalah. Begitu juga anak putra putri kita ini dititipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini yang kadang mereka lalai akan mendidik anak-anaknya. Mereka lalai akan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Selamatkan jiwa kalian dan juga anak-anak kalian, keluarga kalian. Nara daripada apa? Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, selamatkan keluarga kalian dengan mengajari mereka kebaikan, dengan mendidik mereka dengan didikan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Adibu auladakum ala salasi fisal." Didiklah anak-anak kalian dengan 3 hal. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama adalah cintakan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya mereka cinta kepada Allah, kita ajarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu Allah? Zat yang Maha memberi kepada kita semuanya kenikmatan. Zat yang memberi kepada kita panjang umur. Zat yang memberi kepada kita rezeki. Zat yang memberi kepada kita pakaian, harta dan lain sebagainya. Sehingga ketika anak itu sadar bahwasanya memberi semuanya bukanlah manusia, tapi sebenarnya zat yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak tersebut akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hubbi nabiyikum, dan cintakan anak-anak kalian itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anak-anak kita? Kadang-kadang anak-anak kita ini cinta kepada artis-artis yang ada di televisi. Kadang-kadang pemain bola dicintai begitu luar biasa. Ya, kalau sakit pun seakan-akan dia ikut sakit. Cinta betul-betul cinta, tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad lah yang akan menyelamatkan anak-anak kita nantinya. Padahal Nabi Muhammad lah yang memberikan syafaat kepada putra-putri kita. Padahal Nabi Muhammad lah yang menjadi sebab keselamatan diri kita dan anak-anak kita. Kuntum ala syafaat minan nar faqadahu minha. Kalian semuanya sudah berada di tepi jurang api neraka. Datang Rasulullah SAW menyelamatkan kita semuanya. Ini sebab yang memberikan kepada kita keselamatan. Sebab yang dengan itu Allah memberikan kepada kita kebaikan di akhirat. Ini dilupakan oleh bahkan mungkin di sana. Tidak mengenal siapa itu Rasulullah SAW. Ketika ditanya orang tua Rasul, kakek Rasul, di mana Rasul meninggal, di mana Rasul dilahirkan, bagaimana anak Rasul, putra putri Rasul, mereka kan tidak hafal. Tapi kalau pemain-pemain bola, artis-artis yang sama sekali tidak akan memberikan syafaat pada mereka di akhirat, sama sekali tidak akan memberikan kebaikan dan kenikmatan di akhirat, mereka hafal begitu. Ini tidak lain adalah mereka
tapi salah daripada orang tua, salah daripada diri kita. Kita tidak mengenalkan kepada anak-anak kita siapa itu baginda Rasulullah SAW. Kalau si anak itu kenal siapa itu Rasul, si anak itu kenal bagaimana akhlak Rasul, bagaimana perjuangan Rasul, bagaimana cinta Rasul kepada umatnya, bagaimana sayangnya Rasul kepada umatnya. Tidak mungkin anak kita ini tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Kalau kita punya anak cinta kenal kepada Rasul, pasti akan cinta. Terus kenapa buat anak kita tidak kenal kepada Rasul? Inilah kurang anak-anak kalian untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Dan ketiga, qiraatul Quran. Didiklah anak-anak kalian itu mempelajari Al-Quran. Bukan hanya mempelajari bacaan Al-Qurannya, tapi ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, ilmu-ilmu agama. Itulah yang dimaksud dengan qiraatul Quran. Kita tidak mengenalkan, kita mungkin punya anak, kita bangga ketika anak kita bisa dan pintar bahasa Inggris, bisa dan pintar main komputer, bisa dan pintar dalam IPA-nya, ilmu itu. Tapi ketika ditanya rukun sholat ada berapa, mereka tidak bisa menjawab. Ketika ditanya suruh sholat, syarat-syarat sahnya sholat, maka di situ dan Ali juga menjawab harf, karena mungkin yang pertama tidak disampaikan yang namanya harf, yang artinya perang. Jadi anak kedua tetap dinamakan harf, kata Rasulullah tidak. Husain dinamakan Husain yang baik juga. Maka ketiga pun juga demikian, ditanya ke Rasulullah, siapa nama anakku yang ketiga?